Apa? Ya, kita dulu ya. Boy, halo Bagus. Gagah memang Bagus ini. Wah, Hajijah. Kamu nggak ketemu Hajijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Selamat sore, selamat berjumpa lagi kita di sini. Ya, sebelum kita mulai latihan, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa, kakak persilakan. Selesai? Oke. Terima kasih adik-adik sudah bergabung di latihan sore hari ini, walaupun sebenarnya harapan kakak kita bisa lebih banyak lagi yang hadir. Namun sampai saat ini yang hadir baru 13 orang. Ya. Kita tunggu, semoga yang lain bisa bergabung cepat dengan kita. Adik-adik, hari ini latihan virtual kita akan membahas tentang satu topik, yaitu tentang apa itu menulis, ya, apa itu menulis. Karena begini adik-adik ya, kita punya program di Saigasot, itu punya program yang namanya program literasi gugus depan. Sudah dibuktikan dengan penerbitan 2 buku kita. Ya, kalau adik-adik sudah pernah kita bahas kan, kita sudah menerbitkan 2 buku Sega Scout, Tekad Sang Juara 1 dan Tekad Sang Juara 2. Nah, terbitnya di tahun 2018 dan tahun 2019. Nah, di tahun 2020 ini, meski kita masih dalam suasana tidak bisa bertemu karena pandemi COVID-19, tapi tidak mengurangi semangat kita lah untuk menerbitkan buku-buku. Nah, harapannya untuk yang ketiga ini kita bisa menerbitkan buku lagi. Ya. Jadi tetap program kita ini terus berjalan. Bagi adik-adik, mungkin adik-adik yang belum pernah tahu apa sih, mana sih itu punya buku sendiri, mana sih nerbitkan buku sendiri. Nah, di Segasot itu kita udah punya kesempatan untuk adik-adik bisa berkontribusi, bisa dari usia adik-adik sudah bisa menerbitkan buku sendiri, ya, walaupun kita masih dalam model buku bersama, tapi kan masih ada rasa apa ya namanya, seperti saya lah, seperti kakak dek. Kakak kan sebenarnya mulai suka menulis tuh ya dari kecil, dari SD, dari kelas 5 sudah seneng banget sama nulis. Tapi baru bisa menerbitkan buku itu saya di kelas 3 SMK di tahun 2014 kalau nggak salah. Itu saya baru pertama kali bisa menerbitkan buku sendiri. Itu rasa bangganya, rasa senengnya luar biasa banget. Karena buku yang kita terbitkan secara resmi itu pasti akan tercatat di perpustakaan nasional, adik-adik. Ya, kakak sampai sekarang itu sudah menerbitkan 6 buku pribadi saya, itu udah ada di perpustakaan nasional. Kemudian saya sudah 2 buku bareng Sega Scout ya, 2 buku bareng Sega Scout, 2 buku bareng teman-teman penulis di Indonesia, dan ini lagi on the way lagi 2 buku. Berarti sudah ada 12 buku. Jadi kalau adik-adik nanti ke Jakarta, mampir ke perpustakaan nasional, kemudian nanti mencari nama saya, mencari buku-buku saya, pasti di situ ada. Itu akan menjadi kebanggaan tersendiri buat kita karena bisa menyumbangkan karya. Karena kita tetap akan abadi, dek. Walaupun nanti kelak kita sudah tidak ada, tapi kita punya peninggalan. Kita punya peninggalan. Seperti penulis-penulis sekarang kan, walaupun sudah tidak ada para penulis-penulis hebat itu, tapi mereka masih meninggalkan karya-karya yang luar biasa yang bisa kita baca sampai dengan sekarang. Lanjut kakak. Ya, ini sedikit biodata dari saya. Ya. Kalau untuk Instagram kalian sudah tahu lah pasti ya saya
Ada 2 Instagram, ada Instagram pribadi, ada Instagram untuk kepenulisan. Ya, biasanya kalau penulis itu memang dia punya 2 Instagram, yang satu pribadi, yang satu untuk dia menuangkan tulisannya. Walaupun punya kakak masih agak tercampur-campur lah. Mood-moodnya untuk tulis di media sosial. YouTube yang mau lihat ya ada di penulis AR, itu saya baru dua karya yang saya buat video. Kemudian pengalaman dalam bidang literasi ya sampai sekarang masih terus berproses deh. Saya masih tetap terus belajar, masih tetap terus mencoba. Ya. Yang terbaru ya saya masuk 30 penulis terbaik lomba cipta cerpen nasional dengan tema cinta. Ya, memang bidang saya sih, saya senang novel-novel seperti itu. Saya senang jalan cerita yang romance. Kemudian saya penulis terpilih antologi cerpen nasional dengan tema Beri Aku Kesempatan dan lain-lain. Itu bisa dilihat deh berapa pengalaman saya selama menulis. Dan kita juga adik-adik, saya harap juga kita bisa sama-sama belajar, sama-sama menekuni hobi kita yang namanya menulis. Karena menulis itu salah satu hobi yang unik. Dan kalau menurut kakak itu agak mahal deh. Karena tidak semua orang yang mau menulis. Padahal menulis, membaca itu adalah salah satu ibaratnya hal yang pertama kali diajarkan gitu. Kalau dalam agama kita kan adik-adik pasti tahu kan wahyu pertama yang turun itu kan justru kita disuruh untuk membaca. Ya orang yang membaca itu ya pasti konkretnya akan menuju ke yang namanya menulis. Nah, harap kita ini sebagai anggota Tegaskot juga kita tanamkan dalam diri kita itu kebiasaan menulis, adik-adik ya, karena menulis itu seru, bener deh, seru deh. Kalian bisa ini, bentar ya, mohon maaf ya. Oke, kita lanjut. Lanjut, Kak. Nah, kita nanti akan berproyek lagi deh yang namanya cerpen ya. Jadi, apa sih itu cerpen? Nah, apa sih itu cerpen? Nah, cerpen itu adalah, ini kalau dalam pengertian KBBI, cerpen itu artinya kisahan pendek atau cerita pendek lah ya, kurang dari 10.000 kata. Nah, kalau kalian nanti mengetik menggunakan laptop atau notebook dan segala macam itu sudah lebih mudah deh, karena dia ada langsung fitur untuk menghitung berapa jumlah kata yang kita tulis. Nah, itu pasti ada kalau untuk Word itu di kiri bawah itu ada. Jadi cerpen itu kisahan pendek kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi atau pada suatu ketika. Artinya cerpen itu hanya mengangkat satu cerita, satu konflik lah bahasa kalau bahasa kakak itu satu konflik. Jadi dia hanya ada satu cerita saja dan pusat pada satu tokoh. Artinya dia tidak seluas novel atau tidak sepanjang novel penjabarannya. Jadi tokohnya satu tokoh saja yang difokuskan utama ibaratnya gitu kan. Kemudian hanya dalam satu cerita, satu ketika. Nah, yang biasa jadi kebiasaan adik-adik adalah
kalau menulis yang biasa jadi kebiasaan kalian adalah kalau menulis itu biasanya kalian menulisnya apa? Ceritanya seakan-akan dibuat sangat panjang. Itu yang paling sering terjadi. Nanti ngebuat cerita pendek 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian. Nah, cerita pendek itu tidak seperti itu. Dia hanya satu kisah saja atau satu kejadian. Contoh, satu kejadian. Kalian lagi berkemah. Nah, kalian lagi berkemah. Nah, cerpennya itu bisa dibikin ya selama kalian berkemah. Selama kalian proses berkemah. Nggak usah dijelasin sebulan sebelum kemah kamu ngapain. Kemudian sebulan setelah kemah ngapain atau setahun setelah kemah. Jadi dia tidak sepanjang itu alur ceritanya. Ya, dia hanya pada satu situasi cerita saja. Nah, cerpen atau cerita pendek itu bentuk prosa naratif fiktif, ya. Naratif itu artinya menceritakan suatu kejadian. Nah, jadi cerpen itu termasuk prosa, Dek. Kan ada karya itu kan ada puisi, ada prosa. Puisi itu ya puisi seperti sering kita lihat kan. Nah, untuk prosa itu ya jenis karya sastra dalam bentuk cerita. Nah, naratif fiktif tadi itu ya. Naratif artinya menceritakan satu kejadian. Fiktif itu artinya hayalan. Jadi yang ada dari hayalan kita atau imajinasi kita. Cerita pendek itu cenderung padat dan langsung pada tujuannya. Nah, itu tadi. Jadi jelas, cerpen itu jelas. Ya, dibanding karya-karya fiksi yang lebih panjang seperti novel atau novelet. Nah, itu beda. Kalau novel-novelet itu dia banyak konflik. Dia ada beberapa konflik yang nanti merangkaikan ke satu konflik utama. Nanti ada penyelesaian dan itu lebih luas nanti. Tokohnya lebih banyak, kemudian pengembangan ceritanya lebih banyak. Ya. Kalau untuk novel dan novelet sepanjang apa, Kak? Nah, ada yang mengatakan sepanjang lebih dari 10.000 kata itu udah kita kualifikasikan sebagai novel. Atau sebagai novelet atau nanti lebih panjang lagi nanti namanya novel. Jadi novelet itu lebih pendek. Novelet atau novela itu sama deh ya. Novelet, novela itu sama. Dia lebih pendek daripada novel. Lebih panjang daripada cerpen, lebih pendek, lebih panjang daripada cerpen dan lebih pendek daripada novel. Kemudian dalam penggunaan kontemporer atau yang sering sekarang kita sering ini, istilah cerpen itu umumnya merujuk kepada karya fiksi yang panjangnya tidak lebih dari 20.000 kata. Jadi gini deh, jangan terlalu bingung. Kak, yang benar yang mana jadi? Nah, kalau kita merunut KBBI kurang dari 10.000 kata. Tapi ada juga pengertian yang menyebutkan 20.000 kata. 20.000 kata itu masih termasuk di cerpen. Tapi kalau menurut kakak tidak usah terlalu dipusingin, yang penting nulis dulu. Nah, kalau kakak lebih cenderung mengikuti di KBBI, jadi 10.000 kata ke bawah itu masih saya masukkan kategori cerpen. Ya. Nah, ada lagi nih, nah ini yang sering kita pakai. Cerita yang pendeknya kurang dari 1.000 kata. Nah, adik-adik, ada idealnya cerpen itu 1.000 sampai 10.000 kata. Ya, idealnya cerpen itu 1.000 sampai dengan 10.000 kata. Nah, kalau ada yang cerpen di bawah dari 1.000 kata, itu namanya fiksi kilat atau flash fiction. Flash fiction. Ini jawabannya Kak Ewan dulu. Flash fiction, fiksi yang melampaui batas maksimum parameter cerita pendek digolongkan ke dalam novelet. Nah tadi, kalau sudah lebih dari 10.000 kata, dia akan masuk dalam kategori novelet, novela, atau novel. Lanjut. Coba tadi. Nah, adik-adik, yang tadi betul aja. Nah ini ya. Nah, adik-adik di sini di kesempatan ini kakak akan menyampaikan salah satu pengalaman saya waktu mengikuti kegiatan bincang sastra yang diadakan oleh Badan Bahasa Kemendikbud RI. Saat itu pembicaranya adalah Pak Masdar Zainal dan Pak Agus Sri
Danardana itu pada saat itu beliau menyampaikan tentang bagaimana menulis cerpen gitu ya. Nah, di sini kesempatan ini kakak akan juga membagikan ke adik-adik pengalaman. Nah, bagaimana sih menulis cerita itu? Dalam sebuah workshop penulisan cerpen di Jogja tahun 80-an, cerpenis almarhum Umar Khayyam itu kesulitan ketika harus menjawab sebuah pertanyaan dari yang hadir di situ tentang bagaimana sih caranya menulis. Nah, jadi seorang cerpenis ditanya ini, cerpenis Umar Khayyam almarhum ditanya, mana sih caranya nulis cerpen? Pak Umar Khayyam jawabnya apa? Caranya nulis. Nulis ya nulis. Jadi kalau nanti kalian tanya ke kakak, kak gimana kak cara bikin cerpen? Nulis. Gak akan jadi cerpen kalau kita tidak nulis. Gimana kita mau bikin cerpen kalau nggak nulis? Kan? Hanya mengawang-awang saja di otak, menghayal, nggak bakalan jadi cerpennya. Terus ditulis. Pak Umar Khayyam juga menambahkan, seorang penulis cerpen yang baik itu harus memiliki ingatan yang tajam tentang berbagai pengalaman yang berkaitan dengan dirinya, pengalaman individu, dan pengalaman dengan orang lain atau masyarakat yang disebut dengan pengalaman sosial. Artinya apa? Penulis-penulis cerpen itu memang mereka lebih sensitif melihat sesuatu yang terjadi di lingkungan. Seperti saya nih, Kak tuh sering memperhatikan kalau saya membuat cerpen itu pasti yang tidak jauh-jauh dari apa yang pernah saya rasakan. Kan? Mencoba menulis cerpen jenis-jenis genre horor gitu. Ya dari pengalaman saya atau pengalaman orang-orang di sekitar saya yang pernah saya tanyain, yang pernah saya tahu ceritanya seperti itu. Jadi menulis itu memang dibutuhkan yang namanya kepekaan kita dalam memperhatikan apa yang terjadi di masyarakat atau di lingkungan kita, pada diri kita sendiri pun atau pada orang lain. Seperti kalian misalkan kan pengalaman pribadi, misalkan yang paling sering terjadi itu, yang paling sering dilakukan liburan misalkan. Kalian bisa membuat itu menjadi sebuah cerita. Nah, pengalaman-pengalaman itu yang bisa kalian buat menjadi sebuah cerita. Lanjut, Kak. Nah, ucapan Pak Umar tadi kayaknya memang terlalu sederhana kan? Masa cara menulis cerpen yang menulis? Ya memang benar. Cara menulis cerpen ya nulis. Nah, tapi sebenarnya ada sesuatu yang perlu kita alami di situ. Apa? Yang pertama, tidak ada sebenarnya teori-teori yang baku atau standar dalam penulisan cerita selain praktek. Ya. Sekarang coba adik-adik tahu, ada nggak ya guru menulis cerpen? Nggak ada. Ada pekerjaannya sebagai guru penulis. Pekerjaannya mengajari orang-orang menulis. Tidak. Penulis-penulis besar itu pasti mereka belajarnya ya tadi langsung praktek, dengan banyak membaca, dengan apa pasti seperti itu. Nah, jadi setiap orang pasti akan punya caranya yang sendiri-sendiri dalam menulis, senyaman mereka. Nyaman mereka. Orang penulis cerita pada dasarnya adalah seorang pengamat lingkungan, seperti tadi saya sampaikan. Nah, jadi kita benar-benar orang yang mau menulis atau yang mau mencoba belajar menulis, ya mereka harus bisa yang namanya menjadi pengamat yang baik, memperhatikan apa yang terjadi di sekitarnya. Karena semua yang terjadi di sekitar kita itu bisa kita jadikan inspirasi atau ide dalam menulis cerita. Saya ingat banget satu judul cerpen, buku Sega Soto yang kedua, buku Tekad Senjora yang kedua, itu ditulis oleh Kak Elgi. Ide ceritanya apa? Ide ceritanya adalah pengalaman dia, apa yang dia rasakan selama menjaga tenda. Coba. Jadi dia menjaga tenda, dicerita. Nah, itu karena dia
benar-benar yang dekat dengan dirinya pengalamannya. Jadi dia membuat cerita, ini loh rasanya aku menjaga tenda itu seperti apa. Ya kadang sedih, giliran mau nonton teman lomba nggak bisa kemana-mana karena harus jaga tenda, kerjaannya ngebersihin tenda aja terus, ya kan? Nyiapin makanan aja terus. Tapi itu jadi cerita, jadi sebuah cerita karena kepekaannya dari orang itu untuk merasakan apa yang dia rasakan atau yang dirasakan orang lain. Artinya, Dek, menulis itu kita harus yang namanya riset dulu, penelitian. Penelitian di sini bukan seperti penelitian yang di IPA kamu mencoba-mencoba itu, enggak. Jadi sebelum menulis ya kamu harus yang namanya riset. Contoh, misalkan si Azizah mau nulis tentang misalkan tentang Bali. Bisa nggak Azizah nulis tentang Bali tanpa riset dulu tentang Bali? Harganya berapa? Itu dan sisanya warna apa? Nah, jadi seperti itu. Pasti Azizah harus riset dulu kan? Bali itu gimana ya? Jangan nanti cerita tentang Bali, saya berlibur bersama keluarga ke Bali. Di Bali ada sebuah tempat yang sangat indah, yaitu Candi Borobudur. Nah, sejak kapan Candi Borobudur di Bali? Ya kan? Karena dari set tidak meneliti dulu, mencari tahu Bali itu gimana sih? Bali itu gimana sih? Gitu kan? Hah? Kita harus tahu cerita-ceritanya. Tambahin dulu lah kalau ada uang. Kamu tambah dulu, itu diganti. Hah? Jadi dalam menulis cerita, kamu harus yang namanya riset dulu, penelitian dulu. Artinya penelitian itu cari tahu dulu tentang apa yang mau kamu tulis. Mungkin ada yang di sini senang tentang Korea, ya cari tahu dulu Korea itu bagaimana. Jangan nanti di Korea nanti kamu menulis Korea tapi yang kamu jelaskan tentang India, lebih nggak nyambung kan? Jauh sekali itu. Nah seperti itu. Jadi riset dulu, harus tahu dulu. Banyak yang macam-macam tempat-tempat untuk riset, dari pengalaman orang lain, pengalaman dirimu sendiri, membaca buku, mencari-cari di media, dan macam-macam lah. Banyak sumber-sumber kita untuk melakukan yang namanya riset. Lanjut. Ya tadi ya, mengapa riset itu harus dilakukan? Karena tidak ada yang namanya cerita itu lahir dari ruang kosong, sekedar menghayal. Meskipun cerpen itu fiktif. Artinya nggak ada cerita itu yang bisa muncul dari otak atau dari pikiran kita yang tidak ada. Pasti ada dulu bahan-bahannya menulis. Seperti saya, kalau saya mau menulis, saya harus riset dulu, cari tahu dulu, saya harus menyelami dulu. Misalkan nih, karena kakak lebih banyak ke genrenya adalah romance. Ya, genre saya itu romance, genre romance. Ini macam-macam, ya. Saya membuat sebuah cerita misalkan tentang hubungan antara suami dengan istri. Kan saya belum menikah, tapi apakah saya tidak bisa membuat? Saya bisa bikin. Karena bagaimana caranya? Ya saya riset. Riset paling mudah bagaimana? Melihat yang paling dekat dengan kita. Orang tua kita, misalkan kan orang tua saya perhatikan gimana sih komunikasinya tuh kalau orang sudah menikah. Kemudian baca buku. Kemudian yang lain-lain, bisa nonton film atau bisa tanya-tanya yang lain, memperhatikan di sekitar kita. Itu namanya riset. Ya. Karena apa? Kehidupan kita itu adalah bahan yang bisa kita olah menjadi sebuah cerita. Ya. Hidup siapapun lah. Artinya kehidupan ini bisa kita jadikan bahan untuk mengolah cerita. Ya. Kenapa? Karena pada dasarnya cerita adalah hasil penafsiran atas nilai-nilai kehidupan. Artinya apa adik-adik? Cerpen itu ya pasti ada yang namanya nilai-nilai kehidupannya. Nah, makanya di cerpen itu ada namanya pesan moral, ada namanya tema. Nah, dalam cerita dikemas dengan bahasa dan simbol-simbol yang indah tadi.
Jadi menulis itu tidak saya bangun tidur, saya mandi, saya berangkat sekolah, sampai di sekolah saya belajar, terus saya pulang lagi, habis pulang sekolah saya ganti baju, saya mandi. Itu cerita, memang itu cerita, tapi indah nggak dibaca? Tidak kan? Misalkan buat lagi lebih indah, ya. Misalnya embun pagi masih setia di permukaan dedaunan, suara kokok ayam membangunkan yang masih berkemul di dalam selimut. Nah, itu kan sudah, itu namanya bahasa pen atau bahasa cerita. Dia lebih indah, ada simbol-simbolnya. Ya. Tidak cuma saya bangun tidur, ya udah gitu aja. Tidak ada yang keindahannya. Orang baca ya biasa saja gitu kan. Nah, lanjut. Ya. Kembali lagi. Nah, menulis itu adalah pekerjaan menuang. Apa maksudnya menuang? Nah, kita ibaratkanlah kita ini ceret, gitu kan? Atau kita teko, misalkan, ya. Nah, bagaimana kalian mau menuangkan sesuatu kalau ceretnya itu tidak ada isinya? Nah, sama dengan menulis. Harus ada dulu bahannya atau isi yang mau kita tulis itu apa. Nah, bagaimana cara menyiapkan isinya? Dengan membaca. Ya, kalian tidak akan bisa belajar menulis kalau kalian tidak mau membaca. Ingat, membaca dan menulis itu satu kesatuan yang saling mengikat. Orang yang menulis tapi nggak pernah membaca, ya nanti kita akan bahas setelah ini nanti. Ya nggak akan bisa juga. Nah, seperti saya adik-adik, maka itu pengalaman saya, kalau menulis saya pasti membaca dulu. Kalau sudah saya stuck, saya sudah nggak ada ide, itu kalau bahasanya penulis itu writer's block. Jadi benar-benar kayak, aku mau nulis apa ini? Terus apa ya? Nggak ngerti. Nah, saya, bahkan ini sering terjadi. Apalagi kalau lagi nggak mood. Duduk di depan laptop, itu bisa sampai 2-3 jam saya nggak tulis apa-apa. Karena nggak ada ide sama sekali. Itu. Makanya kita harus punya dulu ide, baru bisa menulis. Ada yang kita bisa tuangkan, ada yang bisa kita tulis gitu loh. Menyiapkannya adalah dengan membaca, nonton film. Nah, saya tuh salah satu yang senang banget dengan film. Pandemi COVID ini, sampai saat ini mungkin hampir 200 judul film yang sudah saya tonton deh. Inspirasinya dari situ semua saya kalau untuk cerita. Mendengarkan musik itu juga termasuk bisa untuk membangkitkan hasrat menulis kita. Diskusi dengan teman, dengan siapapun, dan lain-lain. Dan menentukan target nulis. Kalian harus punya target. Misalkan nih, nanti habis ini saya mau bikin cerpen. Pokoknya dalam 2 minggu cerpen saya harus jadi. Nah, itu target kalian. Tentukan target. Dan coba menulis. Tulis, dan tulis. Karena kalau tidak dibuat seperti itu, ya kalian tidak akan mau menulis. Memang menulis itu berat deh. Memulai satu huruf aja itu rasanya kayaknya kok berat banget. Ya, seperti itu ya adik-adik ya. Jadi kita harus ada menentukan target. Waktu menulis tuh semua tergantung dari kalian. Ya, ada yang bisa menulis jam berapa. Waktu saya menulis itu biasanya malam, tengah malam, sudah sepi, dan nggak ada yang gangguin. Dan kalau saya nulisnya siang atau nulisnya sore, itu tahu-tahu atau misalnya jam 8 malam, tulis itu nanti ada aja yang gangguin. Entah itu ponakan, entah itu siapa, nanti gangguin. Kalau tengah malam tuh kan sudah kayaknya waktu tuh hanya milik kita saja gitu kan. Gak ada yang gangguin. Nah itu biasanya bisa sampai bisa menulis habis subuh. Saya juga sering waktu menulis saya di habis subuh. Habis subuh saya nggak tidur, saya nulis dulu.
ya, sampai jam 8 atau jam 9 pagi. Kita sudah dapat cerita. Itu kan kalau lagi moodnya bagus, satu cerpen itu bisa selesai dalam berapa jam gitu. Nanti untuk bagian ngeditnya nanti yang penting jadi dulu ceritanya, nanti kita bisa revisi. Lanjut. Ya, lagi ada kesana. Nah, nulis itu adalah praktek, Dek. Dilakukan secara nyata. Tulis, ya. Saya tekankan sekali lagi. Menulis itu praktek. Jadi ya menulis. Jadi jangan cuma dihayalin. Ya, seperti bagus. Mau bikin cerpen. Tapi dia menghayal aja terus. Nanti aku bikin cerpennya begini. Nanti aku bikin cerpennya begini. Nanti dia ketemu sama ini. Nanti dia bertemu. Dia jatuh cinta. Oh, dia akhirnya begini-begini. Begitu-gitu aja. Tapi nggak jadi-jadi cerpennya. Dia nggak nulis. Oh, saya mau nulis cerita tentang ini. Nanti ceritanya saya jadi superhero. Saya punya kekuatan begini-begini. Saya akan punya kemampuan mengendalikan ini. Gitu kan. Tidur, bagus, bangun. Paginya, udah dia lupa ceritanya. Karena dia nggak nulis. Nah, tentukan jadwal. Tadi saya bilang, dalam sehari, usahakan ada nulis. Ya, dalam sehari. Ya. Tulisan kita akan semakin baik kalau kita juga selalu mencoba dan belajar menulis. Ya. Pengalaman dari saya sendiri, Dek. Kak, tulisan saya waktu saya masih SD, dengan sekarang, itu jauh berbeda. Lebih bagus yang sekarang. Lebih enak yang sekarang dibacanya. Nah, saya kan mulai menulis, bukan mulai menulis sih, mulai jatuh cinta dengan yang namanya menulis itu ya dari kelas 5. Pertama kali buku yang saya baca itu buku dari salah satu penulis favorit saya, Abi, atau bisa nama lengkapnya Habibur Rahman El Shirazi. Bukunya Ayat-Ayat Cinta itu masih yang tebel, Dek. Tebel banget, itu masih buku aslinya. Belum direvisi. Kalau sekarang itu sepertinya udah yang direvisi. Jadi ada beberapa yang bagian yang hilang-hilang gitu. Kalau dulu saya masih baca yang asli, ya, tahun itu. Saya habiskan dalam sehari. Jadi saya pinjam sama teman saya, siang, pulang sekolah itu. Saya baca habis sampai malam. Setelah saya baca Ayat-Ayat Cinta, seminggu kemudian saya bikin cerita. Yang mirip dengan Ayat Cinta. Jadi nggak apa-apa, Dek. Dalam menulis itu kita memang pasti biasanya akan mengikuti dulu. Ikuti dulu cara menulis dari penulis favorit kita. Seperti itu. Nanti pelan-pelan kita akan menemukan cara menulis kita sendiri. Seperti itu ya. Kalau kalian mau belajar menulis, tipsnya adalah ya berlatih menulis. Terus mencoba menulis. Baca cerpen-cerpen orang yang sudah jadi, cerpen-cerpen penulis hebat, baca novel-novel penulis-penulis yang udah bagus, baca, dan pasti kamu akan dapat inspirasi di situ. Itu caranya untuk bisa mengasah kemampuan menulis. Ingat ya, ditulis, bukan dihayalkan. Ya, karena ini ceritanya ditulis namanya, bukan dihayalkan. Asah terus kemampuan menulis. Kirim-kirim ke media kah, atau sekarang kalian punya medsos, kirim di medsos. Cerita-cerita kalian, puisi-puisi kah, apakah. Kemudian ikut-ikut lomba ya. Kemarin itu ada siapa? Azizah mencoba. Coba deh lomba itu gak usah mikirin menang kalah. Saya sampai sekarang masih belum bisa nembus 3 besar untuk nasional. Banter-banter 30. Baik. Banter-banter penulis pilihan gitu-gitu. Penulis terpilih. Karena memang di situ nanti kita pelan-pelan akan mencoba. Pelan-pelan kita akan mencoba nanti akan naik seperti inilah. Pisau kalau mau tajam kan selalu harus diasah. Kalau nggak diasah ya tumpul nanti. Kalau diterbitkan, kalau sudah pede, buku ini udah bagus deh. Mau terbitin deh. Nah, dan seperti nanti yang kita lakukan, ya. Ini ada sudah nih, seperti Kak Yabes. Kemudian ada Kak Meta. Itu udah punya buku loh mereka. Mereka penulis loh sudah. Wah. Nah, mereka udah punya buku yang diterbitkan. Misalkan nanti si Bagus
jalan-jalan ke Jakarta gitu kan. Perpustakaan Nasional bagus, ngiri pasti. Ada namanya Yabes di situ. Buku Tekad Sang Juara Kedua. Karya Yabes. Wah, Yabes ini udah penulis. Dari jutaan masyarakat Indonesia, ya, ratusan juta masyarakat Indonesia, kemudian berapa ratus ribu penulis, ibaratnya gitu kan, berapa ribu penulis, salah satunya adalah Yabes Pertorangan Sianipar, apalagi di sini yang ada Septiani gitu kan, itu sudah pernah menulis, sudah punya karya. Nah, yang lain, ayo kita juga harus punya karya. Jangan mau kalah nih, adik-adik yang kelas 7, 8 masih baru nih, masih banyak waktu. Kelas 9 ini kesempatan kalian untuk bisa menulis atau menghasilkan karya lagi gitu ya kan. Lanjut. Nah, ini tabel penulis. Perhatikan, Dek. Kita lihat coba. Tidak membaca dan tidak menulis nggak jadi apa-apa. Maksudnya seperti itu kan. Tidak membaca, tidak menulis ya nggak jadi apa-apa. Udet kalian ibaratnya nggak mau membaca. Tidak membaca tapi menulis, nah artinya monoton. Tulisannya begitu-gitu aja. Pada suatu hari saya bangun tidur, saya mandi. Kemudian sarapan sudah jadi. Saya pergi sekolah. Nah, habis ceritanya. Nah, monoton, gitu-gitu aja ceritanya. Tidak dibuat indah ceritanya. Kan? Setelah aku mempersiapkan perlengkapan sekolah, wangi dari bawang goreng dapur mulai menarikku untuk menuju tempat pengisian perut. Gitu. Di atas meja, di atas meja sebuah, atau ibaratnya kan di atas meja sebuah piring yang di dalamnya terlentang dengan menggoda satu buah telur mata sapi. Nah, itu kan sudah kayak kalian bentuk-bentuk seperti itu akan lebih menarik orang karena sering membaca. Kalau orang yang tidak membaca tapi tulis, ya itu tadi dia monoton, bahkan nggak akan bisa jadi tulisannya. Nah, membaca tapi tidak menulis, ya cuma jadi pembaca, nggak jadi penulis. Saya rajin baca. Setiap hari saya bisa habiskan 30 buku. Iya, memang. Tapi kalau kamu nggak nulis, ya kamu bukan penulis. Ya. Saya dulu deh saking hobinya baca itu, satu hari bisa sampai 3 novel saya habiskan. 2 novel. Itu dulu masih SMK itu saya dulu masih hobi banget. Dengan menulis, kan waktu masih panjang. Kalau sekarang kan udah kerja, udah apa. Jadi, dan terpotong waktunya. Nah, tapi saya sempatkan dalam sehari saya pasti membaca. Karena untuk melatih kemampuan saya sampai sekarang pun masih berlatih, Dek. Menulis itu tidak ada hentinya. Belajar menulis itu tidak ada hentinya. Ya? Penulis hebat seperti Sapardi Djoko Damono itu pasti udah belajar terus. Beliau pasti belajar terus. Karena menulis itu adalah proses sepanjang hidup. Kalau membaca dan menulis bersama-sama dilakukan, nah baru dia akan jadi yang namanya penulis. Nah, karena membaca dan menulis, orang yang membaca belum tentu penulis. Tapi penulis sudah pasti dia pembaca. Nah, lanjut. Kita cepatkan, biar cepat selesai. Lanjut. Tulis adalah pekerjaan mabuk. Artinya mabuk sini yang baik loh, Dek ya. Mending mabuk menulis daripada mabuk yang lain, ya kan? Efeknya nggak ada yang buruk kalau kita mabuk dalam menulis. Ketika sudah mulai lancar menulis, tulisan kita akan menemukan jalannya sendiri. Seperti tadi yang kakak bilang, awal-awal kalian itu pasti
membaca buku atau menulis itu boleh kalian deh mengikuti, mempelajari gaya tulisan dari penulis yang lain. Seperti buku saya. Saya karena sudah sangat senang dengan gaya tulisnya Kang Abi atau Habibur Rahman El-Shirazi, dulu pernah ada, bukan saya kepedean ya, dulu pernah ada yang bilang ke saya, Kak, gaya tulis kakak ini mirip Habibur Rahman ya. Nah, karena memang saya ibaratnya terinspirasinya dari beliau, dari Habibur Rahman. Jadi beliau tuh menulis sangat saya senangi dan pelan-pelan terikut ke saya gitu. Nah, dan baru sekarang saya mencoba mau mencari gaya saya sendiri dalam menulis. Seperti itu adik-adik. Seluruh teori menulis itu ada pada bacaan yang kita baca. Kalau kalian sering membaca novel genre horor, pasti kalian akan lebih mudah menulis cerita horor. Kalau lebih ke genre ibaratnya cerita anak-anak, kalian pasti akan lebih leluasa menulis tentang cerita anak-anak. Kalau lebih leluasa, lebih sering membaca buku-buku ilmiah, kalian akan menulis karya-karya ilmiah, ibarat seperti itu. Saya karena memang lebih tertarik dengan jenis cerita romansa seperti itu, gaya saya ya romansa gitu. Karena menulis itu ya apa yang kita senangi dulu, Dek. Gitu. Ya. Seluruh teori itu jadi pelajari dulu apa yang kamu baca, bagaimana penulis itu memulai paragraf pertama, bagaimana konfliknya dimulai, bagaimana alurnya berkaitan, bagaimana sebuah cerita itu diakhiri. Nah, itu dari buku yang kita baca. Lanjut. Menulis adalah pekerjaan kreatif karena menulis itu adalah membuat daya cipta. Itu menulis. Menulis itu kita menghasilkan sebuah karya. Itu menulis. Ya. Lanjut. Kita persingkat biar cepat. Nah, ide. Yang terpenting dalam menulis itu yang namanya ide. Kalau nggak ada ide atau ide itu nggak bakalan bisa menulis. Ide itu bagaimana cara mengasah ide? Banyak membaca dan banyak menulis. Praktek terus kalau mau mengasah ide itu. Baca. Dengan kamu banyak membaca, kamu akan menemukan banyak ide-ide pasti. Dan yang pasti juga menulis. Praktek. Ya. Jadi saya minta ini yang hadir, ayo kita praktek nanti menulis. Setelah ini kita praktek menulis. Kakak mau yang hadir ini, Bu, harus ada karyanya nanti di buku kita. Ya. Belajar adik-adik. Kakak siap membantu kalian. Ya. Bagaimana menangkap ide? Satu konflik yang mungkin kita jabarkan. Contohnya, seperti yang tadi saya sampaikan. Contohnya, cerita, misalkan kamu berlomba. Kamu kena giliran lomba melukis. Ternyata, dalam lomba melukis itu ada kendalanya. Misalkan cat warnamu mengering. Nah, itu udah konflik, ya kan? Itu konfliknya. Waduh, saya mau melukis tapi catnya kering. Nah, itu konfliknya sudah dalam sebuah cerita. Baru nanti kamu kembangkan menjadi sebuah cerita, ada konflik penyelesaian. Bagaimana penyelesaiannya? Oh, kamu akhirnya menemukan ide bagaimana supaya catmu itu tidak mengering, bisa kembali tidak kering atau kembali basah, itu diberi air, diberi apa gitu ya kan, itu sudah masuk ke konflik. Atau kalau sudah tidak bisa, tiba-tiba ada temanmu yang meminjamkan walaupun sedang berlomba, tapi peserta lain itu meminjamkan dengan ikhlas. Nah, itu konfliknya udah terselesaikan. Kunci ide, ya menuliskan kata kunci. Menuliskan kata kunci. Dapat nih kamu konflik nih. Konfliknya tentang tadi melukis. Nah, tulis. Usahakan punya buku catatan. Kalau nggak kamu tulis, itu akan hilang idemu nanti. Tulis. Idenya adalah melukis tapi cat tintanya kering. Solusinya seperti ini. Nah, nanti kalau sudah ada waktu senggang, ada kesempatan, baru kamu tuliskan. Membuat cerita. Mengembangkan adik-adik, membuat kerangka. Kerangka ini penting. Kalau membuat cerita, bikin dulu kerangka.
Angka itu ya alurnya jalannya ceritanya, tapi yang singkat, outline-nya lah, ada outline, ada kerangka cerita. Jadi misalkan ceritanya lagi ke Taman Makam Pahlawan, kemudian di Taman Makam Pahlawan terjadi ini, kamu tertinggal rombongan, baru bagaimana cara mencari solusinya, kamu tinggal rombongan, itu kamu buat cerita sehingga nanti pada saat kamu menulis sudah ada kerangkanya, tinggal mengembangkan, jadi tidak mengawang-awang. Nanti sudah sampai di tengah-tengah, aduh mau dibikin apa lagi ya ceritanya ya, karena kamu tidak menulis yang namanya kerangka. Dan menuliskannya itu harus praktek. Nah, coba dari berapa tadi yang kita bahas, selalu kan ada intinya, menulis bagaimana? Ya ditulis, ya dipraktekin. Kalau cuma didengerin saja ya nggak akan bisa masuk. Kalau cuma dihayalkan saja ya nggak akan bisa jadi. Menulis itu adalah ditulis. Lanjut. Nah, paragraf pembuka itu penting. Pasti kalian kan yang sering terjadi adalah kalau kalian mau menulis, kalian akan bingung untuk memulai cerita. Aku memulai kayak apa ya? Apalagi zaman ini nih, zaman masih sekolah atau kalian kalau dapat tugas dari guru bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak, silakan membuat sebuah cerita tentang pengalamanmu selama liburan. Atau buatlah sebuah cerita. Ini pasti terjadi dengan kalian. Buat cerita. Hampir 80-90% kalau saya juga dulu memberikan tugas di sekolah, anak-anak saya suruh menulis, murid-murid saya suruh menulis, pasti dia membuat cerita begini. Pada suatu hari, pada zaman dahulu. Itu sudah. Pada suatu hari. Pada suatu hari. Padahal nggak mesti pada suatu hari yang dimulai itu. Seakan-akan kayak pada, sama kayak kalian kalau menggambarkan di sekolahan kan, ayo menggambar pemandangan. Apa pemandangannya? Gunung, matahari di tengah-tengah. Itu pasti itu udah. Nah, tadi kan kurangnya ide untuk membuka paragraf. Caranya bagaimana, Kak? Untuk mengembangkan paragraf pembuka kita biar menarik. Pelajarin kalimat-kalimat pembuka atau paragraf pembuka dari karya-karya yang sudah ada. Tadi kuncinya tetap membaca. Gimana sih cara penulis itu memulai ceritanya? Nah, kamu bisa itu mengikuti di situ. Kamu modifikasi, bukan di persis mirip seperti manusia, enggak. Kamu modifikasi atau yang sering kita bilang ATM. Amati, tiru, dan kita modifikasi. Saya begitu deh. Saya kalau sudah lagi stuck, nggak bisa mati ide, saya pasti akan buka buku lagi. Baca-baca buku. Saya akan mencoba mengikuti penulis yang lain. Gimana sih dia memulai cerita? Nah, tidak persis. Saya hanya mendapatkan, ibaratnya mencari cara lain atau inspirasi lain dari buku tadi. Baru kita bisa mengikuti. Lanjut. Nah, ini saya akan contohkan. Saya akan kasih lihat nih. Nanti filenya saya kasih ke adik-adik, nanti file ininya. File PDF saya kirim ke grup. Contoh paragraf pembuka. Contoh yang pertama adalah contoh yang narasi. Ya, contoh yang narasi. Artinya apa? Kalian menjelaskan dulu sesuatu di situ. Seperti contoh ini, contohnya nih kalian bisa baca. The New York Public Library, perpustakaan umum terbesar yang selalu ramai oleh pengunjung di kota New York, kota paling sibuk di dunia. Bukan hanya berbagai macam koleksi buku yang sangat lengkap, tetapi interior gedung yang artistik dan megah itu membuat banyak turis bersuah foto. Kak, itu tulisannya kakak beneran? Iya, ini tulisan saya. Di buku saya yang Samantha judulnya. Kak Abdul pernah ke New York? Pernah ke Amerika? Boro-boro ke Amerika. Kagak pernah gua ke Amerika. Ya. Caranya bagaimana, Kak? Riset. Saya cari tahu dulu. Saya mau ngambil tempatnya itu perpustakaan di New York, perpustakaan besar, The New York Public Library. Caranya saya riset. Gimana sih suasananya di sana? Saya baca-baca di beberapa buku, di beberapa sumber-sumber informasi. Nah, saya dapat ini.
Nah, ini untuk memulai sesuatu dengan narasi. Ya, artinya kalian merangkai dulu sesuatu di situ, menjelaskan sesuatu dulu di situ. Itu namanya menarasikan. Ya, atau mendeskripsikan. Nah, mendeskripsikan. Contoh, lanjut berikutnya contoh yang lain. Contoh yang kedua, kalian memulainya dengan langsung dialog. Nih, lihat contohnya nih. Nanti malam kita jadi jalan kan? Tanya seorang perempuan setengah berbisik kepada kedua temannya dengan gender yang sama di belakang saat setelah perkuliahan ditutup oleh lelaki parubaya di depan kelas. Jadi dong, aku udah nggak sabar makan mie ayam ceker Kang Asep. Jawab Tri mereguk liur sambil memutar tangan di atas perut. Nah, kalian pasti kan akan ngebayangin kan, gimana tuh caranya Tri mereguk liur sambil memutar tangan di atas perut. Ya kenyang, kayak lapar. Kan kalian kalau kelaparan kadang begitu kan, kayak ya Allah enaknya gitu kan, gitu-gitu kan. Biasanya tuh perempuan itu kalau lagi ngelihat orang itu, aduh enaknya ya Allah enaknya gitu kan. Nah itu. Nah, kamu gimana Rita? Kali ini Ina bertanya kepada Rita yang tengah merapikan buku di atas meja. Nah, secara tidak langsung, ini apa nih Tak? Kok ada panah-panah gitu? Secara tidak langsung, itu kita udah memperkenalkan tokohnya di situ. Ya kan? Ini lihat. Ini saya memulainya begini. Langsung ada dialog. Nggak apa-apa, itu sah-sah saja. Itu boleh. Lanjut. Nah, ada lagi. Langsung mengenalkan, kok kesini? Coba sebelumnya apa? Ya. Nah, berikutnya adalah memulai dengan berpuitis dulu kita. Coba baca ini. Ini dari cerpen saya, Aku Tetap Mencintainya. Wah, ya memang saya genrenya romance ya. Jadi, terima kasih. Dua kata yang layak tertulis dari goresan tanganku. Dirimu adalah anugerah terindah dari Sang Maha Cinta. Hatiku yang dulu mengembara, kini tahu kemana harus berpulang. Kau adalah bahagia yang besarnya tak dapat kuterka. Kau selalu mampu mencipta tawa dalam setiap aliran napas. Ini yang saya tulis ini adalah bagaimana kita menggambarkan dulu sesuatu yang ibaratnya tadi kita berpuitis dulu. Itu boleh. Nih kan? Kau tahu pundakmu adalah tempat terhangat untukku bersandar. Nah, gitu-gitu. Itu boleh adik-adik karena langsung kita kan itu langsung kita bisa tertarik membacanya kalau seperti itu, ya kan? Lanjut. Nah, ada lagi cara berikutnya adalah kita langsung mengenalkan konfliknya. Ibarat kata kalau kayak dalam sebuah film tuh, tahu ada orang berkelahi aja di depan. Kenapa ini? Ya, itu kamu langsung kayak, hah? Itu pasti akan membuat kita penasaran. Kenapa ini? Seperti ini. Ibu tidak setuju kalau kamu menikahi wanita itu. Apa-apaan ini baru baca begini. Nah, itu artinya cara menariknya seperti itu. Langsung dikasih lihat konfliknya apa. Ini di cerpen saya yang judulnya Kamu Masih Layak Dicinta. Kalimat bernada ancaman yang keluar dari ibu, wanita yang berjuang hidup mati melahirkan, terus terngiang di dalam pikirannya. Dari tadi ibu tidak ingin mendengar alasan tapi atau menjawab pertanyaan kenapa yang keluar dari lisan putranya. Keputusan ibu sudah final, titik. Sekarang hanya Tuhan yang mampu mengubah keputusan ibu. Nah, di sini kakak langsung memperkenalkan konfliknya apa sih di sini? Perseteruan antara ibu dan anak. Kenapa? Ini kenapa ini? Nah, itu cara kita mengenalkan cerita tadi. Baru nanti pelan-pelan kita kasih tahu, oh begini ternyata konfliknya. Baru nanti di ending ada penyelesaian. Seperti itu adik-adik. Itu penting. Cerita itu harus ada perkenalan, kemudian masalah mulai memuncak, menuju puncak, kemudian masalahnya sudah di klimaks, sudah paling puncak, kemudian nanti
masalah mulai terselesaikan. Lanjut. Nah, contoh yang lain juga di sini saya langsung memberikan konflik batin. Ya, ini di cerpen saya yang ada di buku Sega Soto yang kedua, KBSS Tiger Kamboja. Langsung kita saya langsung mengenalkan konfliknya. Konfliknya seperti itu. Apakah aku bisa membina dan membimbing mereka menjadi pemenang dan bla 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 bla. Langsung kita saya menampilkan konflik batin dari si tokoh utama. Itu boleh adik-adik, itu bebas, itu nggak apa-apa. Jadi buatlah kalimat pembuka yang semenarik mungkin. Ingat, hindari kata-kata pembuka pada suatu hari, pada zaman dahulu kala, di sebuah desa yang indah. Terlalu biasa itu ya. Lanjut. Nah, diksi. Apa itu diksi adik-adik? Pemilihan kata. Diksi itu penting. Kalau kamu tidak punya diksi atau perbendaharaan kata, ceritamu biasa-biasa saja. Contoh. Kalau kita mulai dialog nih. Mulai dialog di cerita. Hai, kamu mau kemana? Ucap Azizah. Aku mau pulang Azizah. Ucap Yabes. Loh, kok cepat banget pulangnya? Ucap Aprilia. Tungguin aku dong pulangnya. Ucap Meta. Ucap. Nanti cerpenmu tuh isinya ucap semua. Karena tidak ada perbendaharaan kata. Padahal ucap itu banyak ada macam-macamnya. Ucap. Apalagi? Ujar. Apalagi? Kalau menjawab pertanyaan, misalnya ada yang bertanya nih, kamu mau kemana? Tanya Ata. Aku mau pulang. Jawab. Nah, atau ada lagi. Kalau mau lebih ini, kalau lagi ngomongnya pelan-pelan, bisik. Yabes, jangan ribut ya. Bisik Aprilia. Nah, mau lebih lagi dari bisik, yang agak dipakaikan sedikit-sedikit emosi. Hei, Yabes, diam. Bentak Azizah. Bentak. Boleh, karena sudah berubah suasana. Ada lagi, melo-melo. Lagi nangis. Misalkan si Yabes nanya, kamu kenapa, Meta? Aku sedang bersedih. Lirih, Meta. Lirih itu kan kayak lebih ini lagi. Nah, ucap itu udah macam-macam jenisnya nanti. Bisik dan segala macam. Panggil nih. Hei Azizah, mau kemana? Kemudian Azizah menjawab, ya, kenapa? Sahut. Nah, kalau kita menjawab panggilan kan sahut artinya kan? Menyahuti kan? Seperti kan mering, coba sahutin itu dia kalau ngomong. Nah, kalau nanya gitu kan. Seperti itu adik-adik. Jadi macam-macam, diksi itu macam-macam. Ada lagi nih, diksi melihat. Apa diksi melihat? Selain melihat. Ada memandang. Ada menatap. Ada melirik. Ada melototi. Ada mendelik. Nah, macam-macam. Bagaimana caranya memperbanyak diksi? Nah, mencatat kata-kata baru dari bacaan yang kita tadi. Jadi kamu kalau baca buku, kamu menemukan sebuah kata yang, kata apa ini? Apa ya? Cari dulu artinya, atau kamu catat, apa ya? Nah, nanti kalau kamu menulis, kamu bisa pakai kata itu. Nah, tapi yang harus sesuai. Jangan nanti dialognya lagi sedih gitu kan. Tapi bahasanya malah bentak. Jangan. Lagi marah-marah malah begini misalkan, yang agak sering terjadi. Nah, dulu saya pernah ada kakak merevisi satu cerita orang itu. Apa dia menulisnya? Salah apa tadi? Salah satu dari
Apa ya? Ya, dia maksudnya menulis 1 orang, tapi jadinya 8. Salah satu dari 8 orang. Pokoknya ada yang aneh, saya bilang, hah? 1 orang ya 1 orang gitu, jangan 1 orang jadi, tapi 8. Ya, gitu kan? Mengetik ulang kalimat pembuka dan penutup dari bacaan. Jadi kamu kalau menemukan sebuah kalimat yang bagus, kamu ketik ulang, kamu ketik lagi, kamu tulis atau kamu ketik di tempat lain. Bahwa nanti kamu modifikasi itu boleh, asal tidak persis mirip, ya. Dan yang terpenting adalah membaca kamus besar bahasa Indonesia. Dari mana HP saya, tolong? Ya. Adik-adik, kakak kalau menulis, ya, kalau menulis di HP saya, nah saya nyimpen begini nih di HP saya ini. Ada satu tempat yang saya tulis, senjata penulis. Senjatanya saya itu adalah KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, dan Thesaurus. Thesaurus itu sinonim, adik-adik. Jadi kamu seperti kalau saya mencari kata melihat, itu apa aja? Melihat, memandang, dan segala macam. Ini saya bilang senjata saya dalam menulis. Karena kalau saya lagi kehilangan kata, saya misalnya nih, saya mau mendeskripsikan sesuatu yang saya masih bingung. Ya saya cari di KBBI atau di Thesaurus. Tadi melihat, menatap, itu kan kita kalau tidak sering membaca nggak akan dapat, ya. Jadi diksi ini penting, ya, supaya tulisan kalian bagus, ya. Lanjut. Ya, ini kita ke ending. Nah, sebelumnya. Ya, tips menulis dengan mudah. Tipsnya adalah menulis apa yang kamu sukai. Kalau kamu nggak suka, jangan kamu tulis. Saya mau nulis ini karena disuruh Kak sama Kak Abdul, saya dipaksa nulis gini. Jangan. Sukain dulu tulisanmu, ya. Jangan merasa dijajah sama Kak Abdul. Kasihan, jangan ya. Jangan ya. Terus latihan menulis. Latih dirimu untuk menulis. Pelajari tulisan yang ingin kamu buat. Artinya adalah kalau kamu membuat sebuah tulisan, ya kamu harus mempelajari seperti yang tadi kita bahas. Ada riset, ada apa. Nah, kamu harus bisa menguasai dulu itu. Dan pelajari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Itu isinya adik-adik ejaan. Ya, namanya ejaan, penggunaan tanda baca, titik, koma, tanda tanya, tanda seru, ya, spasi, ya. Kalau menulis, kalau untuk dialog itu langsung enter, ibaratnya kalian buat paragraf baru, ya. Nanti kan kakak kasih contohnya. Ini loh contoh menulis yang sudah sesuai dengan PUEBI, ya. Jadi kalian menulis, kalau kalian sudah menulisnya sudah sesuai dengan PUEBI, itu udah enak adik-adik, ya. Orang yang baca juga akan enak, ya. Itu tips menulis dengan mudah. Yang penting adik-adik dari kakak adalah kalau mau menulis, ya nulis. Kalau mau menulis cerpen, ya nulis. Kalau mau menjadi penulis, ya nulis. Oke? Bisa ya? Nulis, dan nulis. Lanjut di terakhir. Nah, kita masuk ke dalam proyek kita. Proyek buku ketiga Sega Scout. Nanti tolong habis ini host, boleh silakan nanti disuruh aja untuk unmute semua. Nanti kita diskusi sebentar, karena udah 5:30. Ya, adik-adik menulis ini ya untuk buku kita yang ketiga. Oke? Buku pertama itu temanya adalah bebas. Buku yang kedua temanya adalah tentang pramuka. Nah, yang ini kakak juga mau temanya bebas, tetapi ada inspirasinya dalam cerita. Ya, maksudnya apakah inspirasi? Ya, inspirasi deh yang bisa memotivasi kita untuk berbuat perbuatan baik seperti itu. Maksudnya ada nilai moralnya adik-adik. Ada nilai moralnya, ada nilai pendidikan yang kuat. Atau kalau mau lebih gampang ya yang sesuai dengan Pancasila misalkan tentang bagaimana toleransi beragama,
hidup rukun, bermusyawarah, gitu ya kan, yang menginspirasi, ya. Panjang ceritanya nanti adik-adik bikin 1000 kata ya, 1000 kata. Dikumpul paling lambat akhir bulan Desember. Nah, kalau sudah jadi, karena adik-adik kalian sudah selesai menulis, itu nggak langsung jadi buku. Prosesnya masih panjang. Ada namanya nanti proses editing. Saya harus editor lagi, saya harus mengedit adik-adik bahasanya, webinya, kalau nggak tepat. Nah, setelah itu baru nanti kita mengajukan ke penerbit. Itu masih lama adik-adik, 2-3 bulan baru bisa terbit buku kita. Makanya yang hadir di sini hari ini, kakak harap ya, Aziza, Meta ini sudah pengalaman buat buku, pasti udah bisa. Bagus. Ya, bagus. Ayo bagus pasti bisa. Kayak Bes juga udah pengalaman, bahkan udah 2 ceritanya. Aprilia, Aziza, Rahid, Noah, Sultan, Zaki, Akbar, Dharma. Nah, Kak Dharma ini sama kakak ada proyek dengan Kak Akbar. Kami ada proyek yang namanya Madah Renjana. Ya, jadi kami mau menerbitkan buku juga. Buku cerpen adik-adik. Ya, kakak kan sudah menerbitkan 6 buku pribadi. 2 buku puisi nasional bareng-bareng penulis. Itu saya penulis terpilih. Kemudian ada 2 cerpen yang lagi menunggu. Nah, saya masih ada lagi nih 2 buku saya on the way ini masih di penerbitan. Lagi proses penerbitan. Nah, ada satu nih, kakak tawarkan dulu nih, ya. Kakak ada namanya tim, ada namanya ya sekadar kayak tim, ya nggak tim sih, kelompok penulis lah, walaupun komunitasnya masih nggak begitu rame, ya. Ya, kita masih kekurangan 1 cerpen, tapi bertema cinta, ya. Temanya memang cinta. Jadi ya bagi yang bisa, monggo, yang nggak bisa ya jangan dipaksain. Mau mencoba boleh. Saya masih kurang 1 cerpen lagi. Kalau sudah jadi cerpen itu, kita akan bukukan cerpen itu. Ya, saya sudah ada, itu penulisnya ada saya, ada Kak Diah Ayu Pramesti, ada Kak Abizal Putra Kuswanto, ada Kak Aprilian Dita, ada Kak Akbar, kemudian ada Kak Dharma, siapa lagi ya? Ya pokoknya adalah. Nah, saya kasih slot adik-adik 1 orang atau pokoknya siapapun yang nanti berhasil cerpen cintanya saya senang, saya tertarik, nanti akan gabung bersama kami. Penulis-penulis ini yang di tim saya ini udah pada alumni semua. Memang yang kita punya jiwa-jiwa penulis. Wah, yang kita memang tersentuhnya di penulis gitu. Ya. Nah, untuk yang proyek buku kita ini adik-adik, kakak akan tunggu ya. Kakak tunggu. Nanti akhir Desember paling lambat ya kita akan buat, dan ingat ya, tema ceritanya inspiratif, artinya memang menggerakkan orang pun untuk juga melakukan apa yang ada di cerita itu. Nah, menginspirasi adik-adik. Temanya bebas, mau temanya genre horor, komedi, romance, itu bebas. Yang penting temanya adalah cerita inspirasi. Ya. Nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai kebaikan hidup, gotong royong, Bhinneka Tunggal Ika, itu cocok banget itu. Ya, di pramuka nilai-nilai apa? Banyak adik-adik nilai-nilai kebaikan yang kita dapat ya. Nah, setelah itu saya open dulu, kira-kira ada yang mau tanya, kita mau diskusi, atau ada yang masih bingung nanti Kak, gimana, ada yang mau nanya-nanya gitu? Monggo silakan. Nggak usah malu-malu dek, saya nggak makan orang. Ya ini Mas. Ya, ada yang mau tanya? Atau kira-kira, oh sudah jelas, kayaknya sudah cukup. Ada? Kalau ada, raise hand-nya kah atau apa, minta aja unmute semua ya, sudah. Adik-adik, ini kebiasaan ini sudah. Nggak berani nanya. Sudah cukup jelas ya? Ya.
Kalau memang sudah jelas, nanti kakak tunggu ya karya dari adik-adik. Ya kirim saja di grup. Karena kalau sudah ada yang jadi cerpennya, kirim di grup. Nanti akan saya langsung koreksi. Bunyi-bunyi dari mana ya? Ya adik-adik ya, seperti itu. Jadi langsung dibuat aja ceritanya. Walaupun ini sepertinya antusias yang lain. Kalau dulu angkatannya Kak Akbar, itu banyak banget yang ngirim cerpen ke saya. Ya, bahkan saya harus revisi cerpen itu hampir 30 judul cerpen saya revisi. Saya cek seleksi. Nah, yang lolos ya ceritanya Kak Yabes, ceritanya Kak Meta, itu yang lolos kemarin. Nah, saya mau yang ini dong. Ayo. Kita harus bisa. Oh, sore gitu ya, kayak gemang-gemang. Mantul-mantul gitu. Ya. Kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, kakak tunggu bukunya. Kakak tunggu cerpennya ya. Kita bikin. Kalau bingung, konsultasi aja deh. Jangan takut sama saya nggak makan orang. Nggak makan orang. Selama kita diskusi hal yang baik, kalian kirim, Kak, bukunya saya begini bikinnya. Bagus apa enggak, Kak? Nanti seperti itu tuh, contoh tuh. Kalian bisa tanya ke siapa? Aziza itu. Pernah ngirim buku cerpennya ke saya waktu dia mau lomba, kemudian minta saran, ya saya kasih saran. Kalau saya capek ngetik, saya voice note biasanya. Saya ngomong aja panjang lebar itu di voice note. Nanti tinggal di dengerin. Oke ya? Kalau memang tidak ada, udah 5:30. Yang penting adik-adik terima kasih udah ikut. Ya, kita tunggu, kita sukseskan. Ini akan kakak ingat terus, ini namanya Aziza, Eta, Yabes, Bagus Anugrah. Titik 2 siapa ini? Aprilia Sofia, Aziza Putri, Ahid, Akbare, Noah, Sultan, Akbar, Dharma Mahe, M. Zaki. Nah, saya tunggu karya-karyanya. Dan yang lain-lain pun juga sama ya. Jadi saya minta tolong ke Kak Yabes sebagai pratamanya ya. Didorong teman-temannya, kawan-kawannya ya, yang putra, Kameta, karena ini yang si pratamanya nggak muncul. Kameta yang lebih senior di sini nanti tolong disampaikan ke kawan-kawannya, koordinir kawan-kawannya yang putri ya. Kita sama-sama belajar ya. Kita tunggu. Jangan mau kalah sama angkatan-angkatan yang kemarin. Angkatan 2020 ini kita juga harus punya karya sendiri ya. Kita harus punya karya sendiri ya. Oke, baik. Terima kasih dari kakak. Mungkin sekian. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, selamat menulis ya. Semoga mendapat banyak inspirasi setelah ini. Ingat, kunci untuk bisa menulis adalah menulis. Ya. Kunci dalam menulis adalah menulis. Ingat, tidak hanya menulis. Tadi tabel yang sudah kita tampilkan. Menulis ya harus rajin membaca. Kalau nggak membaca, nggak akan dapat inspirasi. Bagaimana Kak caranya membuat cerpen? Tulis. Bagaimana Kak caranya? Tulis. Berlatih terus berlatih. Ya. Semakin kalian sering berlatih menulis, pasti akan semakin baik tulisan kalian. Baik, sekian dari kakak. Terima kasih. Tetap semangat. Sukses. Sampai jumpa besok di webinar ketiga ya. Kita jumpa di webinar ketiga. Ayo kita ramaikan webinar yang ketiga yang tentang lingkungan ya. Terima kasih dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dia sama pelatih apa itu? Kamu udah baca? Udah. Semuanya sampai Kagiyama. kok dia ada di timnas? Ada tadi dia di Jepang. Martin siapa? Martin. Pakai baju Jepang Dia. sama dia gitu. Berarti masuk timnas. Aku udah baca di situ.